Ya, kembali lagi di Newsroom, pemirsa, kami masih membahas pendidikan karakter di usia dini. Bu Elvina, apakah Bu Elvina setuju dengan kata Pak Zainuddin sebelum jedah dan mungkin tanggapi soal tantangan anggaran yang kecil buat PAUD? Baik, kalau bicara sistem, maka mau tidak mau itu harus disupport oleh anggaran. Tidak cukup hanya kebijakan saja, artinya pemerintah ingin membuat kebijakan menciptakan generasi unggul dengan karakter Indonesia yang jujur, yang baik dan lain sebagainya, tapi kemudian sistem tersebut tidak didukung oleh anggaran, kan sia-sia. Karena apa? Tadi hambatan-hambatan terkait sumber daya manusia yang misalnya guru-guru yang menjadi mesin penggerak untuk pembangunan karakter, itu kan sudah harus disiapkan. Sekarang faktanya banyak guru-guru yang tidak mendapatkan hak-hak, misalnya apakah itu gaji, honor, dan fasilitas lain yang masih menjadi PR. Lalu kemudian terkait infrastruktur, apakah itu infrastruktur sarana dan prasarana, baik itu gedung sekolah dan lain sebagainya, itu juga memang masih menjadi kendala. Sistem infrastruktur pendidikan kita kan seperti piramid, Mbak. Ya, artinya untuk pendidikan dasar, kita nggak bicara PAUD, sekolah dasar saja itu kan sekitar 138.000 gedung sekolah. Tapi makin meningkat SMP itu sekitar 38.000 gedung sekolah. SMA lebih kecil lagi. Artinya dengan infrastruktur yang seperti itu tidak didukung oleh anggaran, ini menjadi masalah juga. Belum lagi kalau kita bicara yang lebih umum terkait bagaimana intervensi langsung kepada orang tua sebagai guru utama bagi pembentukan karakter. Ini kan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Sejauh mana intervensi program-program pendidikan, karena isu pengasuhan di Indonesia menjadi masalah yang krusial. Dari hasil Monef KPAI, survei KPAI, banyak masalah pengasuhan yang ditimbulkan karena tidak adanya kecakapan orang tua dalam mengasuh. Sehingga di tahun 2019 KPAI itu menerima laporan terkait kasus anak itu sekitar 3.800 per tahun ini saja. Itu anak yang bermasalah semua. Artinya anak yang mungkin absen dalam intervensi untuk pembentukan karakter. Dan tahun sebelumnya malah lebih besar, 4.000-an lebih, Prof. Nah, artinya di sini kalau kita bicara pembentukan karakter, sampai sejauh mana kebijakan anggaran ini berpihak kepada upaya pembentukan karakter, terutama di tingkat paling dasar, yaitu anak usia dini. Kalau di luar negeri, negara-negara maju, bahkan mereka sudah memprogramkan itu dengan guru-guru yang tingkat pendidikan yang paling baik justru ditempatkan di level yang paling dasar, misalnya PAUD, SD, itu guru-gurunya bagus-bagus. Bahkan beberapa negara maju profesor itu ditempatkan di situ karena begitu signifikannya untuk membentuk karakter. Mereka memilih, menseleksi pendidik-pendidik yang baik untuk langsung mengintervensi pembentukan karakter tersebut. Artinya dengan kondisi seperti itu kita membutuhkan anggaran. Nah, maka keberpihakan anggaran untuk pendidikan karakter ini juga tidak boleh main-main untuk disiapkan. Artinya betul-betul sebagai landasan untuk menciptakan generasi unggul, ya dimulai dari usia dini tersebut. Iya, tapi kata Pak Zainuddin juga sebelum jeda, memang anggaran PAUD di sini terkecil ya, Pak. Bisa ditanggapi mungkin soal anggaran ini? Apakah mungkin tahun depan dibesarkan anggarannya? Begini, ini Kementerian Pendidikan kita ini kan sedang melakukan restrukturisasi ya. Dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipisahkan dari Kemristek, Dikti, Pendidikan Tinggi. Nah, sekarang Pendidikan Tinggi digabung lagi ke Kementerian Pendidikan. Nah, nanti formatnya seperti apa? Ini saya belum tahu persis. Apakah masih akan ada Dirjen PAUD gitu ya? Saya belum tahu persis. Nanti akan kita tunggu gimana hasil restrukturisasi itu, termasuk di dalamnya anggaran. Tentu kita akan sebagai anggota Komisi 10 kita akan dorong agar anggaran untuk PAUD ini diberi
anggaran yang memadai. Oke. Karena kita anggap pendidikan PAUD itu sangat penting, problemnya sih banyak. Problemnya sarana prasarana pendidikan PAUD juga belum terpenuhi. Kemudian bunda PAUD atau guru-guru PAUD itu masih belum direkrut dari guru-guru yang memang terdidik. Bahkan banyak bunda-bunda PAUD itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang yang tidak punya pengalaman pendidikan sama sekali. Hanya di dalam waktu-waktu tertentu dia punya kesempatan dapat pelatihan beberapa hari gitu ya. Itu banyak sekali guru bunda PAUD yang hanya mendapat pelatihan, bukan berlatar belakang guru terdidik pendidikan guru PAUD. Itu sangat banyak. Nah, ini juga kendala kalau kemudian tidak ada anggaran menyediakan guru yang profesional, yang bisa mendidik anak-anak didik kita PAUD. Itu ya harapan kita untuk melahirkan pendidikan PAUD yang bagus ya masih jauh dari impian itu. Kemudian juga di masalah yang di lingkungan keluarga, banyak tadi sudah disebut Bu Elvina, banyak orang tua belum tahu bagaimana mendidik anak-anaknya, sehingga saya punya buku ya, buku saya beri judul Buah Jatuh Jauh dari Pohon. Jadi kalau pepatahnya kan sering mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, ini banyak anak-anak yang saya maksud pohon adalah orang tua di rumah, guru di sekolah itu adalah pohon. Nah, buahnya itu anak-anak. Anak-anak tumbuh tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Anak-anak tumbuh tidak seperti yang diharapkan oleh guru di sekolah. Artinya apa yang dimimpikan, diinginkan, dibayangkan sesuatu yang bagus oleh guru di sekolah, oleh orang tua di rumah, itu kemudian tidak terwujud. Anaknya tumbuh berkembang, siapa yang membentuk? Terutama yang membentuk adalah lingkungan. Baik. Itu. Baik, Pak Zainuddin, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah di Newsroom.